Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu di kelas 11 akan menerangkan tentang hakikat kelompok sosial. Yang kedua adalah faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Baiklah anak-anak, Ibu akan menerangkan tentang definisi kelompok sosial. Menurut para ahli sosiologi Paul B. Horton dan Chester L. Hart tahun 1999, kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya saling berinteraksi. 2. Menurut Suryono Sukanto tahun 2012, kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut menyangkut hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Berdasarkan definisi kelompok sosial menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan beberapa syarat adanya kelompok sosial harus kamu ketahui, yaitu 1. Setiap individu harus merupakan bagian dari kesatuan sosial. 2. Terdapat hubungan timbal balik di antara individu yang tergabung dalam kelompok. 3. Bersistem dan berproses. 4. Adanya faktor-faktor yang sama dan dapat mempererat hubungan individu yang tergabung dalam kelompok. 5. Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku. Yang selanjutnya, Ibu akan menerangkan tentang ciri-ciri kelompok sosial. Cirinya adalah adanya dorongan yang sama antara individu yang satu dengan yang lainnya. 2. Adanya akibat dari interaksi yang berlainan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya. Adanya pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri atas peranan dan kedudukan masing-masing. Selanjutnya, adanya norma yang mengatur tingkah laku anggota kelompok agar mencapai tujuan yang diinginkan. Adanya pergerakan yang dinamik berlangsungnya suatu kelompok. Selanjutnya, Ibu akan menerangkan tentang faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. 1. Faktor pembentuk kelompok sosial. Adanya kedekatan. Pengaruh tingkat kedekatan tidak dapat diukur dalam kelompok sosial. Kelompok sosial terdiri atas beberapa individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografis antar individu, maka mereka akan saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Kedekatan yang muncul dengan orang lain dapat meningkatkan peluang berinteraksi dan memiliki peranan penting terhadap pembentukan kelompok sosial. 2. Kesamaan. Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Persamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepentingan, kepercayaan, nilai, usia, karakter, maupun lainnya. 2. Faktor pendorong kelompok sosial. Dalam proses pembentukan kelompok sosial, ada faktor yang mendorong manusia untuk membentuk kelompok sosial. Adapun faktor pendorong kelompok sosial yang ada di lingkungan masyarakat adalah 1. Adanya dorongan untuk mempertahankan hidup. Karena manusia yang telah membentuk atau bergabung dengan kelompok sosial secara tidak langsung telah berusaha untuk mempertahankan diri. Nah, hal ini dikarenakan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa ada orang lain. Misalnya, keluargamu akan mengadakan acara dan membutuhkan orang lain untuk menyiapkan acara itu. Makanya kita harus ada dorongan untuk mempertahankan hidup. Jadi mengumpul manusia dengan banyak. Yang selanjutnya adanya dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Di era modern seperti sekarang ini, manusia dituntut untuk melakukan pekerjaan yang efektif, efisien, serta memperoleh hasil kerja yang maksimal.
Oleh karena itu, dengan adanya kelompok sosial dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Misalnya, dalam sebuah kerja kelompok adanya pembagian yang jelas, maka pekerjaan yang dihasilkan akan maksimal. Selanjutnya, adanya dorongan untuk meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk hidup yang punya sifat alamiah untuk meneruskan keturunan. Dengan adanya keturunan, maka dapat membentuk kelompok sosial. Nah, itulah faktor pembentuk kelompok sosial dan faktor pendorong sosial. Akhirnya anak-anak, kita sudah selesai dengan materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Dan usahakan carilah artikel yang berhubungan dengan ciri-ciri faktor kelompok sosial dan faktor-faktor pembentuk dan pendorong kelompok sosial. Hanya itu yang Ibu bawakan. Insya Allah di masa akan datang kita akan berlanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.